Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kembali kita ada dalam renungan singkat siraman rohani. Apa yang sekiranya saya sampaikan selalu doa dan harapan saya boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan mengawali dengan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari bersama saya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuasai hati pikiran kami. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, apa yang hamba sampaikan, jadi berkat. Itu kerinduan kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami perlu dituntun oleh firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang boleh meneguhkan kami setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat langsung dalam Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Bapak Ibu, ini kisah ketika Tuhan memelihara bangsa Israel. Ketika Tuhan menjanjikan akan mengirimkan mana, roti yang menjadi keperluan mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan yang berjanji itu Tuhan juga yang selalu menepati. Dan pengalaman yang luar biasa itu terjadi. Bagaimana ketika mereka membuka mata, mereka hanya tinggal memungut roti yang sudah Tuhan sediakan tanpa mereka harus repot masak atau cari bahannya untuk kemudian dimasak dan lain sebagainya. Sebab memang ini janji Tuhan, Tuhan yang siapkan. Dan kemudian Tuhan bilang, Tuhan menegaskan kepada mereka, sekalipun berkat yang mereka terima hari itu atau dalam perjalanan beberapa waktu itu Tuhan siapkan semuanya, mereka nggak perlu bersusah-susah untuk menyiapkan makan mereka. Tuhan juga kasih peraturan bahwa setiap orang harus mengambil secukupnya sesuai keperluan mereka. Tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh berkekurangan. Dan kemudian firman Tuhan mencatat di sana bahwa mereka yang mengambil banyak juga tidak kelebihan, mereka yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Bahkan di ayat 18 tadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan pernyataan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bicara keperluan, kadang saya juga belajar, sampai hari ini saya juga masih belajar. Terlalu banyak kalau kita mau bilang keperluan, rasanya semua itu jadi keperluan kita gitu ya. Kalau mau kita setiap kita itu gini loh, kalau dikasih sedikit biasanya akan minta banyak begitu. Kalau sudah punya A rasanya pengen punya B, kalau sudah punya B rasanya pengen punya C. Semua orang itu pada dasarnya selalu punya keinginan untuk lebih begitu ya, keinginan untuk dia gak puas dengan apa yang ada pada dia hari ini. Tapi mari kita belajar dari yang Tuhan ajarkan hari itu kepada bangsa Israel. Jadi nggak perlu ngambil berlebih, semua menurut keperluannya. Tidak akan ada yang kelebihan dan juga tidak akan ada yang kekurangan. Karena Tuhan yang sudah janji gitu, Tuhan yang sudah backup mereka. Maka mereka nggak perlu ngerasa kalau saya ngambil sedikit nanti besok saya nggak makan lagi. Atau saya akan ngambil banyak-banyak supaya besok saya tidak akan kekurangan. Bukan begitu konsep Tuhan mengajar bangsa Israel waktu itu. Tuhan mau bicara bahwa setiap orang harus menerima bagian mereka sesuai dengan keperluannya mereka.
maka kita bukankah melihat bagaimana waktu itu bangsa Israel sudah lakukan bagian itu. Dan kemudian hari ini kita mau belajar apa? Dalam hidup ini sekali lagi tadi di depan saya sempat menyinggung bahwa setiap manusia itu kadang-kala pada dasarnya kecenderungannya adalah selalu punya keinginan untuk lebih. Artinya sudah diberi Tuhan sekian, masih pengen lebih lagi. Selalu berpikir kenapa kalau bisa banyak harus sedikit, kurang lebih begitu. Maka semuanya kita akan upayakan. Maka kemudian kalau kita berkata ada kata dalam bahasa Indonesia tamak dan serakah, itu bukankah seringkali juga menjadi bagian kita. Kita nggak pernah puas begitu kadang. Kita jadi tamak, kita jadi serakah, kita jadi terus berjuang untuk memenuhi keperluan dan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan bilang is enough. Berkat Tuhan untuk setiap kita setiap hari itu cukup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha lebih, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah saya cukup ini Tuhan, bagian saya sampai di sini. Jadi kadang-kala orang sampai mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan hari-harinya, mengorbankan kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang dikasihi, yang seharusnya dia ada di situ bersama orang-orang yang dikasihnya, hanya untuk hal-hal memuaskan kepentingan dan keperluan dia secara pribadi, yang sebetulnya dia sudah ada dan dia sudah memilikinya. Mari kita belajar untuk tidak serakah, tidak tamak. Bangsa Israel hari itu diajar Tuhan untuk hal ini. Karena kalau tidak, pasti mereka akan melakukan untuk kepentingan mereka sendiri sebanyak-banyaknya. Maka Tuhan buat peraturan melalui Musa waktu itu. Walaupun pada akhirnya mereka pun juga tipe orang yang seperti itu, tapi Tuhan sudah memberi peringatan pembelajaran lebih dulu di awal. Sama dengan kita hari ini, apa yang membuat kita menjadi tidak pernah merasa puas terhadap apa yang Tuhan sudah titipkan dan berikan atas kita hari ini. Mari kita mengucap syukur dan merasa cukup untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Dan kita percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya itu tepat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang memang seharusnya menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini engkau sedang berpikir apa tentang rasa cukup? Apakah engkau selalu mengeluh dan berkata Tuhan enggak cukup, Tuhan enggak cukup? Mari Bapak Ibu kita berhenti berkata demikian. Berkat Tuhan itu selalu tepat dan cukup untuk setiap orang-orang yang mau menerimanya dengan ungkapan syukur. Mari kita belajar ini, sekalipun tidak mudah di tengah segala macam kehidupan yang hari-hari ini ada di depan kita. Memang tidak mudah, tapi mari kita belajar untuk tetap bisa berkata terima kasih Tuhan dan merasa cukup untuk setiap berkat yang Tuhan titipkan atas setiap kita. Jadi kita bisa menikmati itu. Kalau tidak kita akan terus ngoyo, begitu kata orang Jawa, terus berupaya sampai melupakan banyak hal yang seharusnya kita ada di sana, tapi demi keinginan dan ambisi pribadi kita melakukan itu dengan sediat-diatnya, sekuat-kuatnya, sekeras mungkin, sampai kemudian satu kali kita akan merasa bahwa semuanya menjadi sia-sia. Maka jangan sia-siakan hidup kita, dan kita akan belajar membatasi diri ini untuk bisa berkata terima kasih dan merasa bahwa apa yang Tuhan titipkan atas kita itu cukup semuanya. Tuhan tidak pernah Tuhan memberikan kepada kita kekurangan dan kelebihan, semuanya tetap pada takarannya, dan itu memang kalau diberikan kepada kita, percayalah itu memang bagian kita. Selamat menikmati rasa cukup yang dari Tuhan, dan selamat menikmati rasa syukur karena Tuhan tidak pernah salah memberkati dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami menyerahkan sepanjang waktu yang ada di depan. Mari ajar kami untuk belajar mempunyai rasa cukup dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan titipkan atas kami. Kalau hari-hari ini kami sedang sulit, mari ajar kami tetap melihat Tuhan selalu, fokus kepada Tuhan. Bapa, apa yang sedang Engkau ingin kerjakan dalam hidup kami, mari Tuhan angkat kami, buat kami tetap berkata bahwa kebaikan Tuhan itu enggak pernah berkurang dari hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun pagi hari ini berada, atau saat ini, jam ini, siang ini, atau malam hari ketika kami mendengarkan kebenaran ini. Tuhan, pegang hidup kami.
Kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan terus dalam seluruh keputusan, kebijaksanaan yang harus kami putuskan, dan semua bagian dalam hidup kami perlu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.